Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur, puji Tuhan pada hari ini kita boleh ada dalam anugerah-Nya. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan ketika kami ada di dalam kasih, rahmat, dan anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah pada hari ini sebelum kami akan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, kami boleh terlebih dahulu diarahkan dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu dalam kemurahan-Mu setiap kami manusia berdosa ini Engkau perkenankan untuk menikmati firman-Mu dan persekutuan pribadi dengan Engkau. Pimpinlah juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Namun saya hanya membacakan ayatnya yang ke-15 saja. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah kabar yang sangat menghibur dan menguatkan, bahkan melegakan. Karena di tengah kondisi dunia saat ini, yang tak menentu, bahkan terlihat kacau, di mana-mana kita mendengar dan melihat berbagai macam pergumulan, penderitaan, ketidakpastian, bahkan adanya ketidakadilan, serta kejahatan yang semakin merajalela. Mungkin di antara kita berpikir sepertinya kejahatan sedang mengalami kemenangan. Tetapi kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan Wahyu pasalnya yang ke-11, mengingatkan kita akan satu kebenaran yang besar. Dunia ini tidak lepas dari tangan Tuhan. Kristus tetap memerintah, Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali. Mungkin hari ini hidup kita sedang tidak mudah. Ada pergumulan yang kita alami di dalam hal kita membangun keluarga yang harmonis. Mungkin juga di dalam hal beban pelayanan, masalah kesehatan, pekerjaan, pergumulan ekonomi, dan bahkan ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Kadang kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih memegang kendali dalam hidupku? Firman Tuhan hari ini menjawab dengan pasti dan jelas, ya, Tuhan tetap memegang kendali. God is in control. Dan pada akhirnya, Kristus akan memerintah selama-lamanya, dikatakan Raja sampai selama-lamanya. Saudara, menarik sekali bahwa ketika surga melihat Kristus memerintah, respon mereka adalah tersungkur dan menyembah. Ini artinya bahwa ketika situasi kondisi yang saat ini kita alami sedang tidak baik-baik saja, membuat kita khawatir, cemas, takut, ingat, umat Tuhan dipanggil untuk tetap menyembah dan percaya dengan sepenuh hati. Dalam keadaan pun yang tidak menentu, ingat Tuhan memanggil kita, umat yang dikasihinya, untuk tetap percaya dan menyembah kepadanya. Jemaat sekalian, Wahyu pasal 11 juga berkata bahwa Tuhan akan menghakimi orang yang jahat dan memberi upah kepada hamba-hambanya yang setia. Ini berarti tidak ada kesetiaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan tidak berdampak berpengaruh besar. Bahkan pengorbanan kita tidak dilihat orang, dihargai orang. Sehingga kita pun terkadang meneteskan air mata dan itu pun tidak diketahui oleh siapa-siapa. Tetapi ingat, Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan juga terus mendengarkan apa yang menjadi bentuk permohonan kita di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Jemaat yang terkasih, karena itu melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian. Jangan takut, jangan putus asa, jangan berhenti setia, percaya dan taat kepada perintahnya. Dan jangan berhenti berdoa untuk selalu memanjatkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Jangan menyerah di dalam penyertaan Tuhan. Sebab hari-hari yang kita lalui, percayalah Tuhan bersama dengan kita. Dan suatu saat nanti kita akan menikmati Kristus yang menang. Kristus memerintah, Kristus tetap setia. Dan alamilah kembali di hari-hari yang kita jalani, mengalami kemenangan di dalam Kristus. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menghibur dan menguatkan. Di dalam setiap situasi kondisi yang kami jalani yang selalu tidak baik-baik saja. Terkadang itu membuat kami menjadi putus asa menyerah. Tapi firman Tuhan hari ini biarlah menyapa setiap kami, bahkan mengingatkan bahwa di dalam Kristus kami mengalami kemenangan. Oleh karena itu kiranya biarlah kami tidak henti-hentinya terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah yang paling baik. Dan tentu saja itu semua tidak lepas daripada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk menjalani keseharian kami di dalam pertolongan Tuhan. Dan selalu diingatkan bahwa karya Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan Gembala kami yang baik, kami tak berdoa. Amin.